Halo sobat dan sobat Watikwiku. Kenalin, aku Sylvie Asri, penulis novel Inikah Rasanya yang diterbitkan oleh Falcon Publishing dan sekarang juga bisa dibaca dan dibeli di Kwiku. Kali ini aku mau jawab beberapa pertanyaan. Sebagian besar pertanyaannya sih tentang Inikah Rasanya ya. Jadi yang belum beli dan baca, setelah buruan beli. Biar kalau ada yang pengen ditanya tentang novelnya, bisa langsung ditanyain pas sesi live komen minggu ini harusnya sih. Oke, kita mulai dari pertanyaan ke-1. Bagaimana kakak memulai karir di dunia menulis? Kalau aku awalnya dari menang lomba. Lombanya nggak yang sekali ikut langsung menang. Butuh beberapa lomba dan belajarlah tentang cara bikin novel yang asik dibaca. Baru akhirnya bisa menang. Terus nomor 2. Sudah berapa banyak novel yang kakak tulis dan berhasil diterbitkan? Wah, pas ya, nomor 2, jawabannya juga 2. Yang judulnya Circo de Patrimonio dan Inikah Rasanya. Ketiga, Kak Sylvie menulis novel yang berjudul Inikah Rasanya. Boleh cerita sedikit soal novelnya? Boleh banget. Novel ini tuh tentang Res, cowok yang sukanya sendirian, sampai selama liburan sekolah aja tuh maunya di rumah terus. Dan cewek yang ngaku-ngaku sebagai peri roti, tiap hari tuh dia nganterin roti ke Res. Resnya kesel, orang maunya sendirian kok digangguin melulu. Siapa sih peri roti ini? Kenapa kok iseng banget ke Res? Penasaran kan? Alasan isengnya peri roti ke Res ini bisa dibaca di novel Inikah Rasanya. Oke, keempat. Kenapa kakak memilih untuk membuat cerita tentang pertemanan antara peri roti dan Res? Kenapa? Karena konsepnya gemesin. 2 orang yang bertolak belakang tuh selalu seru buat diceritain. Udah nggak ada lawan lah. Terus pertanyaan kelima. Dari mana kakak mendapatkan inspirasi untuk membuat karakter yang unik seperti peri roti dan Res? Inspirasi awalnya sih dari editor ya waktu itu, karena mau ada project baper series kan, ada beberapa prom waktu itu yang bisa dipilih dan salah satunya ya tentang Res dan peri roti. Dari ide editor baru dikembangin sendiri. Jadi Res ini penyendiri. Nah, kalau orang penyendiri, orang kayak gitu tuh biasanya suka ngapain? Hobinya apa? Karakternya jadi kayak gimana? Inspirasinya akan datang dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Terus lanjut ke peri roti. Kenapa kok dia jahil? Roti macam apa yang bisa dia bikin? Penampilannya kayak apa? Dia ke rumah Res naik apa? Dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah inspirasi akan datang dengan sendirinya. Lalu pertanyaan ke-6. Dari mana kakak mendapat inspirasi untuk membuat novel ini? Dan apakah kakak pernah ada di posisi tokoh yang ada dalam kehidupan nyata? Kalau di posisi sih enggak ya. Nggak pernah tuh iseng ngirimin orang roti. Nggak pernah mau juga tinggal di rumah terus selama liburan sekolah. Nah, kalau inspirasi itu pertanyaan yang sering aku dapat, sering banget ya. Pertanyaan sebelum ini juga tentang inspirasi karakternya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau jawab inspirasi, kayaknya aku bakal jawab laginya tentang inspirasi itu kan bisa datang dari mana aja, bener-bener dari mana aja. Kamu lagi jalan-jalan dapat inspirasi, kamu lagi ngelamun dapat inspirasi, kamu lagi di kamar mandi juga bisa dapat inspirasi. Banyak pokoknya inspirasi itu dapat dari mana-mana, tapi jarang banget inspirasi itu bisa tiba-tiba kling datang sendiri ke otak, masuk buat diceritain terus lancar ngalir. Itu aku sih jarang banget ya. Jadi yang aku lakukan untuk dapat inspirasi itu ya mengundang inspirasinya. Cara aku mengundang inspirasi itu dengan bikin banyak banget pertanyaan dan kemungkinan dari karakter-karakter yang aku bikin. Misalnya kalau di Inikah Rasanya ini, karena karakternya cuma 2, Res sama peri roti, aku gali karakter-karakter mereka, latar belakangnya, kebiasaan-kebiasaan mereka, sampai bisa kebayang jelas karakter mereka. Baru habis itu bikin satu adegan yang mereka ketemu, yang berarti akan muncul konflik. Nah, konflik ini kan harus diberesin.
Nah, gimana cara beresinnya? Nah, itu dia pertanyaan lagi yang harus dijawab. Gimana? Ya, inspirasinya pasti bakal muncul. Inspirasi itu datang nggak langsung kayak inspirasinya A, kamu harus nulis A, habis itu akan jadi B, C, D, urut. Enggak. Inspirasi itu datangnya biasanya Z dulu, L dulu, K dulu. Tinggal harus kita yang pinter-pinter urutin, pilah-pilah mana yang bisa dipakai, mana yang enggak. Karena ide itu bisa datangnya E lagi. Tapi kan nggak mungkin dong E sama E dipakai 2 kali. Mana yang cocok sama karakternya, mana yang bikin ceritanya bisa terus ngalir, seru, asik gitu. Kira-kira kayak gitulah ya tentang inspirasi. Terus yang ketujuh, apa makna pertemanan dalam kehidupan Kak Sulfi sendiri? Pertemanan itu kan penting banget ya. Nggak ada temen ya gimana? Karena kita kan manusia sosial. Terus ke-8, menurut kakak apa sih yang membedakan novel Inikah Rasanya dengan novel lainnya? Perbedaannya ada di, menurut aku ya, jumlah karakter dalam novelnya. Di novel Inikah Rasanya, karakternya itu cuma 2. Dan memang cuma 2, yang lain tuh cuma cameo lah. Cuman Res sama Periroti berkutat, ribut sendiri, berantem sendiri, temenan sendiri, kayak gitu. Yang bikin spesial lainnya adalah settingnya yang hampir 90% tuh ada di rumahnya Res. Jadi ini sebenarnya novel ini tuh kayak challenge buat aku, gimana bikin novel yang tetap seru, tetap asik, tapi karakternya cuma 2, gimana tuh caranya menghidupkan cerita dengan 2 karakter doang. Harus sekaya apa karakternya? Tapi kalau karakter terlalu kaya, terlalu sempurna, kayaknya juga nggak seru dibacanya. Jadi bingung, brainstorming itu bener-bener bongkar pasang karakter lah. Dan settingnya itu juga aku sebisa mungkin tetap di rumah Res, nggak mau di banyak tempat. Karena aku pengen tunjukin bahwa satu setting aja tuh kaya, sangat-sangat kaya, bisa dieksplor sebanyak mungkin. Itu kali yang bikin novel ini beda ya, spesial. Terus pertanyaan terakhir ke-9. Banyak sekali generasi muda yang ingin menjadi menulis seperti Kak Sulfi. Apakah ada tips untuk mereka yang ingin memulai karyanya? Tipsnya cuma satu sih kalau dari aku ya. Tulis dan selesaikan. Kalau nggak ditulis, ya gimana mau terbit? Kalau nggak selesai juga gimana mau terbit? Tapi biasanya selesai doang tuh nggak cukup sih. Kalau kamu bisa self edit itu jauh lebih baik. Karena novel itu ketika kamu tulis untuk pertama kali, itu tuh cuman draft pertama. Nah, draft pertama itu kasarnya bukan main. Banyak banget cacatnya, banyak banget bolongnya, banyak banget jeleknya lah. Gak kayak novel, biarpun kamu mungkin pas menyelesaikan itu udah puas banget, akhirnya aku berhasil menyelesaikan novel, tapi pas kamu baca lagi, astaga ini apa? Pernah gak kayak gitu? Kalau pernah ya, cara supaya draft pertama itu jadi novel yang lebih baik ya kamu harus self edit. Self edit itu gak sekedar benerin typo, Webi, enggak. Self edit tuh kayak revisi novel, tapi kamu sendiri yang revisi tulisan kamu. Jadi kalau novel udah lewat self edit, paling nggak ketika dibaca lagi sama orang lain tuh udah lebih layak lah sebagai novel, kayak gitu. Jadi semua pertanyaan udah dijawab. Semoga cukup menjawab, semoga memberi inspirasi. Kalau ada yang masih mau ditanyain, aku akan live komen bareng Quickku. Cek jadwalnya di Instagram Quickku ya, jangan sampai kelewatan. Kayaknya udah itu aja, sampai ketemu lagi. Bye.